Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani dalam melakukan budidaya tanaman pasti melakukan berbagai hal untuk melindungi tanaman Sobat Tani agar tetap sehat dan bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah dan dapat memberikan keuntungan bagi para Sobat Tani. Nah, biasanya para Sobat Tani melindungi tanaman para Sobat Tani dari serangan organisme pengganggu tanaman. Mulai dari melakukan pengendalian, pencegahan. Nah, biasanya kalau pencegahan ini kebanyakan para Sobat Tani menggunakan perangkap seperti perekat atau perangkap kuning atau perangkap-perangkap lainnya. Lalu untuk pengendalian pasti para Sobat Tani menggunakan insektisida kimia atau insektisida semi organik atau juga menggunakan fungisida dan bakterisida untuk mengendalikan penyakit tanaman. Nah, apakah para Sobat Tani tahu dengan tanaman refugia? Kali ini saya akan membahas terkait tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut memiliki manfaat bagi tanaman para Sobat Tani, dan apakah keberadaan tanaman refugia ini dapat melindungi tanaman budidaya para Sobat Tani. Nah, penasaran kan? Jadi Sobat Tani yang ada di sini tahu tidak dengan tanaman refugia? Nah, tanaman refugia ini merupakan berbagai jenis tanaman yang keberadaannya dapat mengundang dan menyediakan mikrohabitat bagi musuh alami. Lalu, apa sih tujuan dari penanaman tanaman refugia di lahan pertanian? Tentunya yaitu sebagai untuk melindungi tanaman para Sobat Tani dari serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, mengapa demikian, Mbak? Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau keberadaan dari tanaman refugia ini dapat menyediakan mikrohabitat bagi musuh alami, di mana musuh alami ini merupakan musuh dari hama-hama yang sering menyerang tanaman para Sobat Tani. Lalu apa saja sih manfaat dari tanaman refugia jika ditanam di lahan budidaya milik Sobat Tani? Yang pasti yang pertama adalah mengundang adanya musuh alami. Lalu yang kedua yaitu sebagai mikrohabitat dari predator. Lalu predator ini apa, Mbak? Predator ini seperti capung, lebah, kumbang koksi, kumbang tanah, kutu busuk predator, lalu jangkrik, belalang sembah, dan laba-laba. Pastinya ada predator lainnya ya Sobat Tani, dan juga bisa menjadi mikrohabitat bagi parasitoid seperti Apanteles sp, Trichogramma sp, dan parasitoid lainnya. Selain itu, dengan penanaman tanaman refugia dapat memaksimalkan adanya pematang sawah yang ada di lahan budidaya para Sobat Tani. Nah, adanya tanaman refugia juga dapat mempercantik lahan budidaya para Sobat Tani karena kebanyakan tanaman refugia ini berasal dari tanaman bunga yang memiliki warna yang menarik. Nah, penanaman tanaman refugia juga menjadi salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Pasti para Sobat Tani banyak yang bertanya, apakah semua jenis tanaman bisa digunakan sebagai tanaman refugia, Mbak? Tentu saja tidak para Sobat Tani. Ada beberapa kriteria tanaman yang bisa dijadikan tanaman refugia. Yang pertama, tanaman memiliki bunga yang menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua, benih atau bibit dari tanaman tersebut mudah diperoleh. Yang ketiga, tanaman mudah ditanam. Kemudian yang keempat, tanaman memiliki regenerasi yang cepat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah tanaman dapat ditumpang sari dengan tanaman lainnya. Saat melakukan penanaman tanaman refugia, usahakan para Sobat Tani jangan menanam terlalu dekat dengan tanaman budidaya dan juga jangan terlalu rimbun. Kenapa seperti itu, Mbak? Karena jika terlalu rimbun atau terlalu dekat dengan tanaman budidaya milik Sobat Tani, nantinya takut terjadi kompetisi dalam penyerapan unsur hara.
Selain itu, penanaman tanaman refugia juga diharuskan sejajar dengan tanaman budidaya. Nah, kenapa seperti itu, Mbak? Karena kalau terlalu tinggi nantinya akan menyebabkan pertumbuhan dari tanaman utama ini terhambat. Karena biasanya jika terlalu tinggi atau tidak sejajar dengan tanaman utama, nantinya ditakutkan tanaman refugia ini menghalangi sinar matahari dari tanaman utama. Para sobat tani pasti banyak yang bertanya, tanaman apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai tanaman refugia? Nah, sebenarnya ada 3 jenis atau 3 golongan tanaman yang dapat dijadikan tanaman refugia. Yang pertama ada tanaman hias, kemudian yang kedua ada tanaman sayuran, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada gulma atau tanaman liar. Nah, untuk tanaman hias apa saja sih, Mbak? Nah, tanaman hias ini biasanya mayoritas kebanyakan tanaman berbunga. Yang pertama ada bunga matahari, kemudian ada bunga kenikir, ada bunga kertazinia, ada bunga pacar air, bunga tahi ayam atau marigold, kemudian ada bunga tapak dara, kemudian ada bunga jengger ayam atau jewer kotok, kemudian ada bunga lantana. Lalu untuk tanaman sayuran, apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai tanaman refugia? Yang pertama ada jagung, kemudian ada bayam, ada kacang panjang, kacang tanah, kubis, okra, kemangi atau basil, dan terong. Dan untuk gulma atau tanaman liar yang bisa dijadikan tanaman refugia seperti beban dotan, ajeran, rumput setaria, rumput kancing ungu, kacang pentoy, pegagan, legetan, urang-aring, dan rumput Sudan. Nah, mungkin para sobat tani ada beberapa dari yang saya sebutkan ini dengan penyebutan di daerah para sobat tani, karena memang beberapa daerah ini penyebutan beberapa tanaman itu berbeda-beda. Jadi nanti di video ini akan disertakan berbagai gambar yang bisa dijadikan tanaman refugia. Nah, para sobat tani di Farm CTHI juga menanam tanaman refugia. Tanaman apa itu? Nah, ini dia. Ini merupakan tanaman lantana atau bunga lantana, di mana di Farm CTHI ini menanam dengan 2 warna, ya, ada yang warna kuning dan warna putih. Jadi tanaman refugia yang digunakan adalah tanaman yang memiliki bunga yang menarik dan memiliki warna yang mencolok. Jadi para sobat tani, kesimpulan dari video ini, banyak hal yang dapat dilakukan para sobat tani untuk melindungi tanaman para sobat tani dari serangan OPT terutama hama. Salah satunya dengan melakukan penanaman tanaman refugia. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ada tanaman hias, kemudian ada tanaman sayuran, lalu ada gulma dan tanaman liar. Jadi para sobat tani bisa menggunakan tanaman-tanaman yang murah dan tidak perlu mahal untuk mengendalikan serangan OPT terutama hama. Jadi para sobat tani, jika ada yang gampang, murah, dan pastinya alami, dapat melestarikan lingkungan dan juga dapat menjaga kesuburan tanah, kenapa tidak untuk melindungi tanaman budidaya para sobat tani. Jadi para sobat tani, penanaman tanaman refugia atau tanaman refugia yang ditanam di lahan sobat tani tidak perlu membeli, karena tadi sudah saya sebutkan ada beberapa gulma dan tanaman liar yang bisa dijadikan sebagai tanaman refugia. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui video terbaru dan informasi menarik lainnya dari channel CTHI. See you guys!